Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang hasil bisnis model kanvas kami, yaitu produk scrub glow milky body shower. Sebelumnya anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ardea Farajiko, lalu yang kedua ada saya sendiri Rakadi Pramana Putranto, yang ketiga ada Linda Hendrawati, dan yang keempat ada Didik Budianto. Struktur organisasi ini yang bertindak sebagai CEO yaitu Linda Hendrawati sebagai CEO atau founder, kemudian Raka Adi Pramana sebagai manajer, lalu ada Ardea Farajiko sebagai produksi yang bertugas untuk memproduksi, kemudian ada Didik Budianto sebagai marketing atau pemasaran. Kemudian selanjutnya yaitu logo produk. Pada produk kita menggunakan logo kepala sapi yang telah kita sepakati. Logo adalah merupakan suatu ciri khas tersendiri untuk setiap produk. Jadi kegunaan logo adalah supaya konsumen lebih mengerti, lebih mengenal, lebih tahu, lebih gampang mengingat bahwa ternyata produk ini dengan logo ini, mungkin begitu. Kemudian ada kemasan produk. Pada kemasan produk kita yaitu menggunakan botol pump yang berisi 450 ml. Di dalam kemasan botol ini, di dalamnya terdapat yang pertama yaitu logo dari produk kita yaitu kepala sapi, kemudian slogan yaitu Glow Milky Body Shower, kemudian desain-desain. Di dalam botol ini terdapat desain yang menarik sehingga dapat menarik konsumen atau meningkatkan daya beli konsumen. Kemudian botol ini juga berfungsi untuk sebagai pelindung dari produk ini yaitu sabun cair. Mungkin begitu. Pada produk ini dengan menggunakan botol, kemungkinan produk ini akan lebih awet, akan lebih aman, akan lebih mudah untuk dibawa kemana-mana ataupun lebih menjamin keamanannya pada saat didistribusikan. Selanjutnya ada latar belakang usaha kita, di mana pada umumnya hasil ternak berupa susu dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan mayones, krim, es krim, dan berbagai bahan pangan lainnya. Tidak sedikit juga yang ditambahkan beberapa bahan sehingga menjadi produk baru olahan seperti yogurt, susu sapi, varian rasa, dan susu kental manis. Nah, salah satu langkah pemanfaatan hasil ternak yang kami produksi ini berupa sabun berbahan dasar susu sapi. Namun berbeda dengan produk sabun lainnya, produk sabun yang kami tawarkan mengandung dua manfaat sekaligus hanya dengan menggunakan satu produk saja, yaitu sebagai sabun mandi serta butiran scrub yang mana mampu mengangkat sel-sel kulit mati sehingga menjadikan kulit terlihat bersih dan cerah. Selanjutnya ada deskripsi umum dari produk kita. Produk kita ini kita beri nama Glow Milky Body Shower, yaitu sabun mandi yang berbahan dasar susu sapi serta memiliki butiran scrub halus sehingga dapat membantu membersihkan, mencerahkan, dan mengangkat sel kulit mati pada tubuh. Produk kita ini memiliki 3 macam varian aroma yang menyegarkan, yaitu aroma original atau aroma susu sapi, aroma stroberi, dan juga aroma green tea. Lalu selanjutnya kita masuk ke proses produksi. Alat-alat yang dibutuhkan untuk memproduksi produk kami yaitu yang pertama ada botol kaca, botol tutup pump, gelas kaca, hand whisk, kompor, panci double boiler, panci kecil, sendok, pipet tetes, teko plastik besar dan teko plastik kecil, termometer, dan juga timbangan analitik. Kemudian bahan yang digunakan yaitu berupa 5 liter air destilasi,
10 gram asam nitrat, 1 piece essential oil dengan aroma green tea, milk, dan strawberry. Lalu ada 500 gram KOH, 1 liter minyak kelapa, 1 liter minyak zaitun, 1 kg NaCl, 2 pieces pewarna buatan, 100 ml phenolphthalein, 300 gram scrub buatan, dan 10 liter susu sapi segar. Bahan baku tersebut digunakan untuk memproduksi 100 pieces sabun scrub. Kemudian proses produksi, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua menyiapkan panci double boiler, lalu diisi dengan susu sapi dan air, kemudian dipanaskan perlahan hingga mendidih, lalu menimbang minyak, air, dan KOH di tempat yang terpisah, kemudian memanaskan minyak hingga mencapai suhu kurang lebih 70 derajat Celcius dan dipertahankan pada angka tersebut. Kemudian masukkan KOH ke dalam air, aduk sebentar dan biarkan hingga larut semua. Kemudian masukkan larutan ke dalam minyak apabila minyak sudah berada di kisaran suhu 70 derajat Celcius dan larutan KOH sudah siap. Mengaduk dengan stick blender atau hand whisk kurang lebih selama 15-60 menit. Kemudian mematikan stick blender dan mengganti dengan hand whisk pada saat campuran mulai mengental dan jangan berhenti mengaduk. Mengaduk terus campuran hingga campuran menjadi tebal dan padat. Menghentikan pengadukan saat campuran mulai menjadi padat dan dimasukkan ke dalam panci double boiler dengan air yang sudah mendidih. Kemudian memanaskan hingga 3 jam hingga sabun berubah menjadi jernih atau transparan. Lalu mengambil 10 gram sabun dan dilarutkan ke dalam 20 gram air mendidih. Kemudian meneteskan larutan phenolphthalein untuk mengecek pH sabun dan mengamati warna pink yang muncul. Kemudian menimbang soap base hingga berat 500 gram dan melarutkan soap base dengan 500 gram air. Lalu menimbang air dan asam nitrat, kemudian memanaskan air hingga mendidih. Kemudian masukkan asam sitrat dan scrub buatan lalu diaduk sampai larut. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan campuran ke dalam sabun cair yang masih panas dan diaduk hingga semua larut. Kemudian ketika sabun scrub sudah netral, ditambahkan essential oil. Terakhir, masukkan sabun scrub ke dalam kemasan dan diberi label. Slide berikutnya yaitu ada BMC atau Business Model Canvas dari produk kami. Untuk blok K partners, yang pertama yaitu peternak sapi perah, kedua penjual ekstrak strawberry dan green tea, ketiga pemilik toko atau minimarket, yang keempat jasa desain, dan yang kelima marketing. Untuk blok K activities, yang pertama yaitu produksi, kedua penyelesaian masalah, dan yang ketiga jaringan penjualan. Pada blok K research, yang pertama yaitu peralatan produksi, kedua brand image produk, dan yang ketiga sumber daya manusia. Value proposition yang kami tawarkan yaitu yang pertama, produk sabun mandi yang mengkombinasikan antara body wash dengan body scrub sehingga hanya menggunakan satu produk saja. Kedua, dapat melembabkan kulit serta dapat mengangkat sel kulit mati sehingga kulit menjadi terasa lebih lembut. Ketiga, wangi aroma yang ditawarkan cukup tahan lama. Dan yang keempat, harga lebih terjangkau. Kemudian pada blok cost structure, yang pertama biaya tetap meliputi pengadaan peralatan produksi. Lalu yang kedua, biaya variabel meliputi pengadaan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya listrik. Pada blok customer relationship, yang pertama yaitu menerima masukan dari pelanggan, kedua memberikan harga khusus untuk reseller maupun dropshipper, yang ketiga memberikan promo, yang keempat memberikan diskon, dan yang kelima layanan purna jual. Untuk blok channel, yang pertama yaitu penjualan langsung, kedua penjualan secara online, ketiga pre-order, dan yang keempat melalui reseller. Untuk blok customer segment, yang pertama yaitu remaja dan masyarakat umum, kedua pengelola toko atau minimarket, ketiga konsumen dalam dan luar kota, dan yang keempat tingkat ekonomi menengah ke atas. Pada blok revenue stream, yang pertama yaitu pendapatan dari profit margin, pendapatan dari selisih biaya kirim, pendapatan dari piutang dagang, dan penjualan produk dengan sistem paket. Kami menawarkan dua sistem paket, yaitu paket yang pertama terdapat dua varian Glow Milky Body Shower dengan shower puff. Lalu paket yang kedua yaitu 3 varian Glow Milky Body Shower dengan shower puff dan juga handuk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
mengenai analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Untuk produk kami memiliki kekuatan yang pertama, produk 2-in-1, yaitu sabun dan scrub dalam satu produk. Yang kedua, produk kami memiliki kualitas yang tinggi. Yang ketiga, memiliki desain yang menarik. Dan yang terakhir, itu mudah digunakan. Lalu selanjutnya ada weakness. Produk yang kami buat ini merupakan produk original dan masih belum dikenal banyak orang, sehingga promosi secara online dan offline sangat menentukan kesuksesan produk ini, seperti memperkenalkan di sosial media, membuat brosur, dan menawarkan kepada masyarakat umum. Lalu selanjutnya ada opportunities. Produk kami memiliki peluang. Yang pertama, produk ini memiliki keunggulan, yaitu sabun yang menyatu dengan scrub sehingga menambah daya tarik konsumen. Yang kedua, menyasar seluruh kalangan terutama perempuan dan remaja. Lalu selanjutnya ada tricks. Produk ini tentu dapat ditiru oleh orang lain sehingga akan banyak produk yang bermunculan yang dapat mengakibatkan produk ini akan semakin kecil pasarnya. Namun dengan keinovatifan yang terus kami buat, kami yakin bahwa produk ini dapat diterima di pasar dengan baik. Baik, selanjutnya dapat kita lihat ini merupakan analisis biaya dari produk kami yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetapnya sendiri terdiri dari panci double boiler, panci kecil, timbangan analitik, gelas kaca, pipet tetes, teko plastik besar, teko plastik kecil, termometer, hand whisk, sendok sayur, sendok, botol kaca, kompor, tabung gas LPG. Dengan total biaya tetapnya itu Rp1.202.000. Dengan total biaya penyusutan per bulan yaitu Rp28.956. Baik, selanjutnya ada biaya variabel yang terdiri dari air suling atau air distilasi, minyak kelapa, minyak zaitun, KOH, asam sitrat, penoptalin, NaCl, pewarna sabun, scrub buatan, essential oil strawberry, green tea, dan milk. Lalu ada susu sapi segar, lalu ada botol tutup pump, label, kemasan kardus, dan pouch. Lalu ada biaya tenaga kerja juga, transportasi, listrik, PDAM, dan paket data, sehingga total biaya variabelnya yaitu Rp3.023.000. Berikut merupakan analisis biaya dari produk kami. Yang pertama itu ada biaya pengeluaran yang memakan biaya sebanyak Rp3.051.956. Lalu ada BEP harga yang memakan biaya sebanyak Rp30.509.56. Lalu ada harga jual yang sebanyak Rp40.000 dengan pendapatan sebanyak Rp4 juta. Lalu ada laba yang sebanyak Rp984.044 dengan benefit cost ratio yaitu 1,3106 dengan BEP unit 76,3 unit. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.